Mereka yang kerja di Malaysia sebagai kuli, sebagai kerja kasar, hanya orang-orang kampung. Makanya baru dapat gaji seperti itu saja sudah pamer di media sosial, sudah menunjuk-menunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Alhamdulillah sudah gajian. Meskipun dari kampung ya kan, meskipun dari pelosok, dari pedalaman, kemudian merantau di Malaysia, kemudian kalau dapat gaji suka pamer di media sosial. Bukan pamer sahabatku semua, tapi sebagai bentuk ekspresi hasil kerja ya kan. Betul sekali. Hasil kerja kita selama 1 bulan, alhamdulillah ya kan, alhamdulillah. Saya syukuri ya kan. Setiap orang itu berhak untuk mengekspresikan kebahagiaannya masing-masing. Kalau Anda ingin berekspresi tentang kebahagiaan Anda, silakan. Saya pun juga tidak akan melarangnya. Setiap orang punya ekspresi yang berbeda-beda. Kira-kira seperti itu ya kan. Mereka yang kerja di Malaysia jadi kuli bangunan, jadi kuli sawit, itu dari kampung. Pendidikan mereka itu rendah gitu. Mereka itu orang-orang nggak punya skill. Makanya merantau di Malaysia. Kenapa sih sampai sebenci itu ya kan? Iya. Kenapa sih sampai serendah itu? Serendah itukah kalau Hinakah orang kami di sini? Kalau orang bekerja di Malaysia, hinakah kami kalau bekerja di Malaysia? Lalu ada apa ya kan? Ada apa kalian begitu benci dengan Malaysia? Kalau ada orang yang komentar toksik ya kan? Betul. Sama juga kok, orang-orang kita juga suka berkomentar toksik. Dan itu tidak mewakili semuanya. Tidak mewakili negara. Betul. Ya, tidak mewakili mana-mana negara. Kalau ada orang komentar toksik, baik orang Indonesia ataupun orang Malaysia, itu tidak mewakili mana-mana negara. Itu hanya sikap individu. Tapi ujung-ujungnya sampai-sampai ya kan, ya, yang bekerja di Malaysia ketika menceritakan sesuatu hal yang positif di sini, ujung-ujungnya ya kan, kita pun juga sering dikomentari yang bukan-bukan, yang negatif. Kalau kita orang misal kata cerita tentang gaji kita di Malaysia, dibilang berlagak, dibilang sombong. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semua, berkat saya bekerja di Malaysia. Ini cerita tentang kehidupan saya ya, dengan adik saya. Mungkin adik saya juga sudah pernah balik kampung dan pernah ceritalah seperti apa kehidupan kami. Dan selama kita merantau di Malaysia ya kan, ya, dulunya kita tuh nggak punya apa-apa. Benar sekali nggak punya apa-apa. Rumah saja itu loh, tepi sungai, mau hanyut pula tuh. Sekarang sudah hanyut mas, yang bagian belakang. Sekarang sudah hanyut. Sudah hanyut, waktu kemarin balik kampung itu separuh sudah hanyut. Yang safety tank itu sudah hanyut. Bahkan rumah saya yang tepi dan sungai itu sudah saya hanyut. Baru masuk dapat 2 hari dapat telepon dari kakak. Yang bagian dapur sudah runtuh. Rumah hanyut. Hanyut. Coba bayangin. Dan ya, itu pun sudah lapor ke pemerintah setempat ataupun pemerintah desa, tapi tidak ada respon. Iya. Tidak ada tindak lanjut. Berbeda sama di sini. Di sini kalau ada contoh banjir, pemerintahan langsung sigap, langsung cepat menangani hal-hal yang seperti itu, mas. Kita nggak mau berpikir ya, kita nggak mau berpikir ke situ lah, sahabatku semua. Karena kita pun juga nggak mau ikut campur orang-orang yang di atas ya kan. Betul. Yang penting saya fokus dengan kehidupan saya. Mau rumah saya dikasih bantuan ya alhamdulillah. Tidak ya. Rumah saya apa-apa. tidak dikasih bantuan ya nggak apa-apa. Soalnya itu rumah lama. Dulu waktu masa kecil saya dengan Amin itu tinggal di rumah itu. Istilahnya rumah pusaka lah. Pusaka, betul. Kenapa saya memilih untuk merantau? Karena saya orang kampung. Ya seperti dikatakan yang meremehkan itulah. Betul. Orang-orang yang merantau di Malaysia itu orang kampung. Ya gitu. memang kita orang kampung. Orang-orang yang nggak punya skill tinggi gitu. Orang-orang yang nggak punya pendidikan tinggi gitu. Kalau orang kota, kalau skill pinter, kalau pinter ngomong Inggris, pinter ngomong apa, ngapain merantau ke Malaysia? Pada faktanya banyak loh sahabat-sahabat kita dari Indonesia, mereka
bekerja secara profesional di Malaysia banyak. Banyak sekali jumlahnya, banyak sekali Mas. Banyak sekali, cuman ya kan, cuman kadang-kadang orang kalau sudah benci, dia itu Iya. tidak melihat kebaikan. Betul. Yang dia lihat itu Keburukan. keburukan semua. Padahal, ya kan, padahal selama saya merantau dan bekerja di sini, banyak loh sisi positif yang saya dapatkan. Banyak saya belajar dari negara tetangga. Dari segi hal apapun, saya pelajari semua. Dari attitude orang-orang di sini seperti apa, ya kan, kedisiplinannya seperti Betul apa, itu saya pelajari semua. Kemudian rame pula ya kan. Ya. Itu loh si Toha. Suka apa? Kok suka muji-muji Malaysia gitu. Suka muji-muji gimana sih? Jangan salah paham. Jangan salah sahabatku. paham ya kan. Baru dapat gaji seperti itu udah sombong. Gaji 5 juta itu udah berlagak, udah di videoin di media sosial. Meskipun gaji 5 juta, alhamdulillah ya Allah. Ini pun saya sangat bahagia. Misal kata saya kerja jadi kuli harian di kampung, saya nggak dapat ini. Dan alhamdulillah saya punya bos sangat baik. Ini bisa untuk buat bekal balik kampung. Alhamdulillah, Masya Allah, ya Allah ya Robbi. Ini merupakan salah satu sebuah kebahagiaan, ya kan? Ketika saya bekerja 1 bulan, kemudian dapat uang dari bos, dapat gaji dari bos, ya nggak apa-apa saya ekspresikan kebahagiaan saya, ya kan? Apakah salah? Ya enggak kan Mas? Menurut yang benci itu salah. Salah. Tapi saya lihat komentar-komentar dari saudara-saudara di Malaysia, mereka itu justru seneng loh. Seneng. Komentarnya positif semua. Komentarnya positif. Dia itu senengnya gini, alhamdulillah saya orang Malaysia, saya suka ketika Anda merantau di Malaysia, Anda begitu dapat rezeki, saya pun juga ikut bersyukur. Senang. Malaysia bisa memberikan lapangan pekerjaan. Betul sekali. Malaysia bisa memberikan rezeki untuk Anda. Komentar-komentarnya itu positif loh. Betul. Tapi kalau kita bercerita tentang Malaysia, ada pula netizen yang sebenci itu dengan TKI yang bekerja di sini. Sampai dibilang TKI yang di Malaysia itu mereka berpendidikan rendah, apalah, mereka nggak punya skill. Secara tidak langsung dia itu sama saja merendahkan TKI yang bekerja di sini. Betul. Betul nggak? Betul. Padahal banyak loh saudara-saudara kita yang bekerja di Malaysia yang dulu awalnya nggak bisa bangun rumah, merantau di sini bisa punya rumah. Dan tentunya setiap jalan cerita hidup seseorang itu berbeda-beda, sahabatku semua. Tapi kalau misal kata dihitung, ya kan, misal kata dihitung orang Indonesia yang merantau di Malaysia, kira-kira banyak berhasil atau banyak yang tidak? Pasti banyak yang berhasil. Yang tidak sih ada ya kan, tapi cuma beberapa saja. Kalau dihitung banyak yang berhasil, pasti banyak kok yang berhasil. Banyak kakak-kakak yang kerja di kilang atau mbak-mbak yang kerja di kilang. Betul. Yang dimana mereka gajinya bisa sampai 8 juta, 7 juta. Itu kalau di rumah susah ya kan dapat kerja. Itu dapat gaji sekali itu. Mas, gaji segitu. Nah, mungkin kerja 3 bulan baru dapat gaji segitu. Iya. Soalnya kita kan tinggal di kampung. Balik lagi cerita. Ya. Masa-masa sulit ya kan. Masa-masa sulit waktu kita di kampung sebelum masuk Malaysia ya kan. Ya. Dulu rumah saya itu tepi sungai. Rumah kecil, kemudian dinding bambu Mas. Dinding bambu. Ini cerita beneran sahabat-sahabatku semua, nggak bohong. Kalau mungkin teman-teman bisa melihat video saya ataupun videonya Mas Dawa waktu balik kampung, kan saya ada membuat video rumah pusaka. Jadi dindingnya bambu. Kemudian saya putuskan untuk merantau. Kenapa saya putuskan untuk merantau? Kalau saya tinggal di kampung, kalau sekedar untuk makan ya, bisa sih bisa. Tapi kalau untuk misal kata kita sebagai seorang pekerja atau kuli harian, pekerja biasa, pekerja kasar, sulit ya untuk berkembang, untuk beli tanah, untuk cari modal, itu sulit, sangat sulit sekali, butuh waktu yang agak lama gitu. Di sini saya nggak mau nyalahkan siapa ya kan, nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Ya. Tapi saya sebagai manusia tentunya saya dikasih akal dan pikiran. Kita orang ini berpikir bagaimana caranya bisa keluar, ya kan, bisa keluar dari, ya bisa dikatakanlah hidup dari kemiskinan. Ya kan, hidup dari kemiskinan. Ya, salah satunya merantau lah. Siapa tahu nanti kita merantau,
ada perubahan ya kan. Perubahan. Dan alhamdulillah loh, dari merantau saya selama bekerja di Malaysia, saya menabung sedikit demi sedikit ya kan. Waktu itu saya menabung 1 bulannya itu Berapa, Mas? nabung Berapa ringgit? 400 ringgit lah 1 Satu bulan bulannya. ya. Tahun berapa itu? Awal masuk Malaysia ya tabung sedikit. Alhamdulillah bisa beli tanah. Saya kumpul sedikit, alhamdulillah bisa bangun rumah. Jadi intinya gini loh sahabatku semua. Ketika ada seorang TKI yang bercerita tentang dia bekerja di Malaysia, cukup ambil poin-poin positifnya ya kan. Jadi bukan berarti kita orang pamer. Baru gaji sedikit aja dipamerkin. Ditunjuk-tunjuk, bukan niat saya untuk menunjuk-nunjuk. Terus ada yang bilang hanya TKI di Malaysia saja yang gaji kecil tapi ditunjuk-tunjuk. Iri bilang bos. Mungkin yang bilang gitu pengen bekerja di sini mungkin. Mungkin yang bilang seperti itu pengen kerja di sini. Bekerja di sini. Ya nggak tahu juga. Tapi ya dia kan? berhubung berbicara seperti itu mungkin jadi malu. Iya malu. Ini sebentar lagi nanti pasti ada yang mencetit video saya. Baru dapat gaji segitu aja udah berlaga. Baru dapat gaji segitu. Yang di Amerika, di Taiwan itu loh, nggak ada yang kayak kamu. Di sini saya ingin memberikan info juga ya. Setiap orang itu punya perangan masing-masing. Betul. Kalau orang tersebut disamakan seperti saya ya nggak bisa. Nggak bisa dong. Betul nggak? Betul sekali. Jadi di dunia ini ya kan, di dunia ini setiap orang punya perilaku berbeda-beda. Kalau mungkin yang bekerja di Korea dia nggak menunjuk-nunjuk uang, ya itu kan urusan mereka ya kan. Tapi yang di Korea banyak kok yang bercerita hasil kerja di Korea alhamdulillah segini gitu. Tapi nggak ada masalah loh Mas. Nggak ada masalah. Tapi yang di Malaysia ini di kenapa Malaysia dipermasalahkan? Dipermasalahkan lah, kadang-kadang Direndahin. direndahkan lah, hanya kerja kasar sajalah. Sekelas kerja di Malaysia aja kok banggalah. Ya banggalah, ini kan hasil keringat saya. Alhamdulillah. Nah, selama 1 bulan saya dapat gaji, ya Allah. Ini sangat saya syukuri. Cobalah kalau di kampung saya dapat gaji segini, mungkin saya nggak merantau. Betul. Jadi kita merantau ini supaya untuk merubah ekonomi keluarga. Begitu sahabat-sahabatku semua. Dan ya kan, dan tidak semuanya ya kan di perantauan itu ya kan. Terus kadang-kadang enak-enak, terus kadang-kadang bayanginnya duit tinggal ngambil. Enggak. Di perantauan itu kita juga harus kerja keras, bukan kerja senang sahabat-sahabatku semua. Mungkin kalau ada yang beranggapan oh di Malaysia cari uang mudah, ya enggak juga. Ya kan, biar nggak salah paham ya kan. Iya. Nanti takutnya oh kerja di Malaysia cari uang mudah. Enggak mudah ya kan. Dan saat ini kalau mau kerja ke Malaysia pun juga nggak semudah seperti dulu. Jadi kita pun juga bersyukur ya kan. Bersyukur sekali. Bersyukur masih kerja di sini, dan tentunya merupakan salah satu hal yang sangat saya syukuri. Saya hitung dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2000, 2002. Alhamdulillah ini dengan OT-nya saya sangat bersyukur ya Allah. Tentunya dengan hasil kerja keras ini saya bisa menghidupi keluarga saya di kampung. Betul sekali. Bisa untuk biaya anak sekolah. Betul. Bisa untuk membantu keluarga saya yang terdekat yang kekurangan. Karena saya juga banyak keluarga. Jadi bukan hanya sekedar untuk hidup diri saya sendiri. Jadi kita orang merantau ini juga kalau dapat rezeki lebih, kita bagikan kepada saudara-saudara di kampung yang membutuhkan, yang memerlukan, apalagi saat masuk sekolah seperti ini ya kan. Seperti ini biaya sangat banyak sekali. Biaya sangat banyak sekali. Jadi kita yang merantau, kemudian ada kita rezeki lebih berbagi kepada saudara saya yang di kampung, yang dimana pekerjaan di kampung tahu sendiri ya kan. Sendiri. Nah, apalagi di musim kemarau seperti ini. Apalagi di musim kemarau seperti ini gitu loh. Jadi selama saya bekerja di Malaysia, sahabat-sahabatku semua, alhamdulillah lah. Dari awalnya saya kosong, nggak punya modal. Alhamdulillah di rumah
Saya sekarang sudah punya usaha kecil-kecilan, Alhamdulillah. bisa untuk menyambung hidup lah. Kemudian juga bisa untuk beli tanah, bangun rumah. Itu semua saya sangat syukuri. Jadi mungkin kalau kita bercerita tentang kebaikan, banyak kebaikan sebenarnya Sangat banyak kalau sekali. kita ceritakan. Tapi kadang-kadang manusia ini gara-gara segelintir ya kan, segelintir kadang-kadang orang yang berkomentar yang Toxic. bukan bertoksik, terus kemudian menilai seolah-olah orang Malaysia sombong-sombong semua. Enggak seperti itu. Enggak, Nah kemudian orang Indonesia pun juga sama, banyak Juga komentar sama. toksik. betul. Nanti ujung-ujungnya kadang sering timbul salah paham. Hmm, Apakah orang Indonesia banyak yang gitu? Enggak juga. enggak juga, enggak semuanya. Jadi setiap yang toksik, berkomentar toksik, yang saling membenci, itu hanya individu. Betul sekali, Betul nggak? betul sekali. Jadi alhamdulillah, meskipun kadang-kadang sering diremehkan, kerja kok di Malaysia dapat apa, kerja kok di Malaysia itu orang-orang kampung, orang-orang yang nggak punya pendidikan tinggi gitu. Jadi kadang-kadang saya sebagai orang Indonesia sendiri, kadang saya kok orang-orang kita tuh ada yang pemikiran seperti itu ya kan. Padahal kita merantau ini ya kan juga untuk merubah ekonomi keluarga, merubah Betul. ekonomi di negara kita Betul ya kan. sekali. Jadi bukan hanya sekedar oh kita merantau untuk diri kita sendiri, enggak sahabatku semua. Bayangkan di Malaysia ini ada 1 juta TKI yang bekerja. Kalau kirim uang Setiap bulannya setiap bulannya satu orang 3 juta, itu bisa tinggal kalikan dapat berapa berapa miliar, triliun? triliun tuh. Triliun itu Dan bukan itu miliar. secara tidak langsung itu membantu ekonomi pemerintah. Secara tidak langsung itu membantu ekonomi itu loh. Jadi kita jangan melihat sisi jeleknya terus gitu. Seolah-olah ya kerja di sini itu apa? buruk gitu. Kuli harian aja sombong gitu. Kita nggak sombong, kita cuma ingin meluruskan ya kan. Betul. Sebab saya lihat itu berita banyak yang tidak benar ya kan. Seperti krisis beras lah di Malaysia. Dipotong-potong beritanya itu, Mas. Beritanya dipotong-potong. Malaysia krisis beras lah. Padahal di sini nggak ada krisis Enggak beras. ada, enggak pernah Terus- saya, Mas, merantau di sini puluhan tahun. Krisis beras nggak ada ya. Enggak pernah. Terus gini, ada yang bilang gini, harga beras ya kan, harga beras di Malaysia mahal gitu. Padahal harga beras di Malaysia itu lebih murah loh. Oke, cukup sekian. Itulah kisah-kisah cerita kita selama merantau di sini. Dan alhamdulillah, sahabat-sahabatku semua, dari kita dulu tinggal di rumah pinggiran sungai, ya kan, sekarang rumahnya tinggal separuh, kata adik saya. Tinggal separuh. Nanti kalau saya pulang pasti akan saya tunjukkan. Kata adik saya, itu kok nggak ada bantuan. Sudah dipoto banyak kali tapi nggak datang-datang. Ya udah nggak apa-apa, dibantu ya terserah. Nggak Ya. dibantu ya kita cari jalan sendiri, nggak Betul. usah berharap yang berlebih-lebih itu. Ya karena kita sudah nggak tinggal di situ, sahabatku semua. Alhamdulillah dari hasil merantau kita, sudah punya rumah sendiri-sendiri. adik saya sudah punya rumah, sudah hasil kerja di sini ya. Hasil bekerja di sini, dan Taki pun juga sudah beli Dan, tanah. nah adik saya yang satunya sudah beli tanah itu Tinggal suatu sangat yang saya sangat syukur, bangga sekali, sangat Mas. bersyukur saya. Betul. Alhamdulillah punya bos yang sangat baik. Itu saya sangat bersyukur lah pada intinya. Jadi inilah ya kan hasil merantau kita, nggak sia-sia ya kan. Enggak sia-sia. Dengan catatan ya, ini dengan catatan Betul. kalau kita merantau nggak usah bertingkah yang bukan-bukan. Niat merantau ya betul. kan. Enggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah terpengaruh ini itu, nggak usah gitu. Karena saya dengan adik saya ini, meskipun saya berada di Malaysia merantau, jarang cuti, bahkan nggak cuti, ya kan? Cuti pun paling kalau capek, kalau demam. Cuti kalau cuti penat, Penat. itu pun di rumah, ya kan? Nggak jalan-jalan ke sana ke Nggak. sini gitu, enggak sahabatku semua. Jadi kita lebih fokus memikirkan, oh saya ini merantau, Bekerja. saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh Betul. supaya nanti dapat hasil. Kalau pulang saya mungkin dapat modal, bisa buat jualan apa, bisa untuk beli ladang atau sawah. Itu yang kita pikirkan. Dengan catatan ya, kalau merantau nggak usah neko-neko, karena banyak juga jiran-jiran saya merantau, kemudian dia suka jalan ke sini, ke sana, ke sini, beli barang ini, beli barang itu, ujung-ujungnya apa? Ya kalau kirim uang ya tinggal sedikit. Betul. Begitu sahabatku semua. Oke, cukup sekian. Ini hanya sebuah kisah cerita kami sekeluarga ketika merantau di Malaysia, dari tidak punya apa-apa. Alhamdulillah selama kita bekerja di sini ya kan, Ya. dapat bos yang sangat baik. Itu juga rezeki yang
begitu sangat luar biasa yang perlu kita syukuri ya kan. Iya. Karena bos yang baik itu juga rezeki, teman-teman yang baik juga rezeki. Alhamdulillah selama saya di sini dikelilingi orang-orang baik, dikelilingi teman-teman yang baik. Itu juga rezeki sahabat-sahabatku semua. Saya kenal dengan warga kampung juga sangat baik-baik. Jadi mungkin kalau saya pulang ya kan, suatu saat nanti terus tidak ke Malaysia, saya pasti akan mengingat-ingat kebaikan mereka. Betul. Oh dulu saya waktu merantau, Akan jadi cerita anak cucu akan nanti. jadi cerita anak cucu nanti kalau sudah di Tidak kampung merantau. halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.